Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan oleh Allah SWT di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena itulah tujuan daripada kita berpuasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini mungkin akan agak berbeda dengan bulan Ramadan yang tahun yang lalu. Saat ini kita berada di bulan Ramadan dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ujian itu adalah bagaimana Allah SWT akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan itulah hakikat sebuah ujian. Kalau kita berbicara kehidupan ini, tentunya hidup ini kadang kita di atas dan kadang kita di bawah. Ada kalanya kita mendapatkan kenikmatan, ada kalanya kita mendapatkan ujian. Karena sesuatu itu pasti akan terjadi pada diri kita sebagai seorang mukmin. Kalau bulan Ramadan yang lalu kita mungkin bisa menjalankan ibadah tarawih dengan berjamaah di masjid. Kita bisa mengadakan iftar berjamaah. Kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan semangat giroh kita dalam beribadah pada bulan Ramadan. Tetapi pada bulan Ramadan kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita menjalankan ibadah banyak sendiri, banyak di rumah, dan paling kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tentunya hal itu tidak usah menyurutkan semangat kita dalam beribadah, karena sekali lagi itulah hakikat daripada kita kehidupan. Ada kalanya kita mendapatkan nikmat, ada kalanya kita mendapatkan ujian. Dalam hal ini Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita semuanya, ketika kita diberikan kenikmatan, ketika kita diberikan ujian, semuanya itu baik untuk seorang mukmin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa sungguh ajaib, mengagumkan, setiap urusan seorang muslim itu adalah, seorang mukmin itu adalah dikagumi oleh Rasulullah SAW. Innahu khair, semuanya adalah baik. Apabila seorang muslim itu diberikan kenikmatan, maka dia bersyukur. Apabila seorang muslim itu diberikan ujian, maka dia bersabar. Sekali lagi, dua urusan ini, baik itu kenikmatan ataupun kekurangan, itu sesuatu hal yang wajar pada diri kita sebagai seorang muslim. Tetapi yang heran di sini Rasulullah sampai mengatakan bahwa ajaba li amril mu'min, dan ini yang kemudian tidak akan terjadi, tidak akan diberikan kecuali kepada seorang mukmin. Yaitu yang pertama yang kami akan tekankan, yang pertama adalah apabila diberikan kenikmatan, dia senantiasa bersyukur. Dan itu adalah kebaikan baginya. Kita tahu yang namanya syukur adalah bagaimana mengakui semua kenikmatan itu datangnya dari Allah, dan tujuannya untuk meningkatkan derajat kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur. Dan wujud daripada realisasi syukur itu, di samping kita bilisan dengan alhamdulillahirabbil alamin, yang paling penting adalah bagaimana kesyukuran itu bisa meningkatkan kedekatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan syukur ini, Allah SWT banyak sekali menggambarkan dalam surat Ibrahim dan surat Luqman, menggambarkan bagaimana kesyukuran itu. Dan tujuan daripada syukur itu bukan untuk Allah, tetapi untuk kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Luqman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, itu akan kembali kepada dirinya, bukan kepada Allah.
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau seandainya kita itu ingkar, kufur kepada nikmat-nikmat Allah, sesungguhnya Allah itu tetap maha kaya. Ibaratnya kenikmatan yang diberikan kepada kita itu hanya setetes air di lautan, hanya sedikit sekali. Kalau seandainya kita mengembalikan kesyukuran itu hanya tetesan itu ke lautan, maka tidak ada gunanya sama sekali. Karena tetap Allah itu maha kaya, maha terpuji, maha segalanya, dan seandainya kita tidak mau bersyukur. Dalam ayat yang lain juga, kalau seandainya kita tidak mau mensyukur kenikmatan Allah, maka azab Allah itu akan pedih sekali. Inilah sebenarnya hakikat daripada kesyukuran yang harus senantiasa kita pupuk bersama. Dan kenikmatan itu sekali lagi, apapun yang ada pada diri kita, maka itu kita akui bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah SWT. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Ketika ada kenikmatan yang sedikit saja, kita menganggap bahwa itu hasil jerih payah kita, itu keringat kita dan sebagainya. Kita mendudukkan hati kita saja bahwa semuanya datangnya dari Allah semata. Walaupun kadang kita sudah berikhtiar dengan semaksimal mungkin, Allah SWT kemudian memberikan kenikmatan kepada kita, bahwa semuanya memang sudah direzekikan oleh Allah SWT, sudah digariskan oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Sehingga tidak ada unsur kesombongan, tidak ada unsur ketakaburan manakala kita mendapatkan kenikmatan. Dan tidak ada kita merasa tinggi di atas yang lainnya manakala kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesyukuran yang harus senantiasa kita pupuk dalam diri kita. Walaupun kondisi yang serba kekurangan saat ini, walaupun kondisi yang mungkin kita kekurangan, tetap kita munculkan kesyukuran pada diri kita. Karena kenikmatan yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada kekurangan yang tidak ada pada diri kita. Demikian sekilas kaitannya dengan syukur. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita rasa syukur pada diri kita, dan insya Allah mudah-mudahan dengan syukur itu kita akan senantiasa mendapatkan kenikmatan yang melipat ganda dari Allah SWT. Dengan bersyukur mudah-mudahan Allah juga menghindarkan dari malapetaka, sehingga kita akan keluar dari virus corona ini dan kita kembali hidup normal, sehingga kenikmatan-kenikmatan akan mencukupi kepada kita semuanya. Demikian, apabila banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usini wa ayyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.